Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan materi yang berjudul Pembangkit Tegangan Listrik Konvensional dan Energi Terbarukan. Pertama-tama berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Karin Kalista Putri dengan NIM 110. Selanjutnya Laura Destevi dengan NIM 084. Berikutnya Risma Novia Fitriana dengan NIM 094 dan Melina dengan NIM 098. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembangkit tenaga listrik konvensional dan energi terbarukan. Pembangkit tenaga listrik adalah proses menghasilkan listrik dari berbagai sumber energi. Ada dua jenis utama pembangkit tenaga listrik, yaitu pembangkit listrik konvensional dan pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik konvensional adalah fasilitas atau sistem yang menggunakan bahan bakar fosil atau sumber energi non terbarukan lainnya untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik konvensional menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Prosesnya meliputi beberapa tahap, mulai dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan panas. Kemudian panas tersebut digunakan untuk menguapkan air menjadi uap yang mendorong turbin untuk menghasilkan listrik. Meskipun efisien dalam menghasilkan energi, pembangkit listrik konvensional memiliki dampak negatif pada lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara. Jenis-jenis pembangkit listrik konvensional meliputi 1. Pembangkit listrik tenaga uap atau yang disingkat PLTU adalah pembangkit ini menggunakan batu bara, minyak, atau gas alam sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas. Panas ini digunakan untuk menguapkan air menjadi uap, yang kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. 2. Pembangkit listrik tenaga gas atau yang disingkat PLTG. PLTG menggunakan gas alam sebagai bahan bakar utama. Gas alam dibakar untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk menggerakkan turbin gas, yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. 3. Pembangkit listrik tenaga minyak atau yang disingkat PLTN. PLTN menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas. Prosesnya mirip dengan PLTU, di mana panas dari pembakaran minyak digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin dan generator. 4. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN menggunakan reaksi nuklir dalam bahan bakar nuklir seperti uranium untuk menghasilkan panas. Panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan uap dan menggerakkan turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik konvensional memiliki keunggulan dalam hal keandalan dan kemampuan menghasilkan daya yang besar, sehingga sering digunakan sebagai sumber utama listrik dalam skala besar seperti pembangkit listrik nasional. Namun, mereka juga memiliki beberapa kelemahan, seperti emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya energi bersih dan berkelanjutan, pembangkit listrik konvensional semakin dihadapkan pada tekanan untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi terbarukan surya, angin, air, biomasa dan teknologi energi bersih lainnya. Selanjutnya, pembangkit energi terbarukan adalah fasilitas atau sistem yang menggunakan sumber energi alami yang dapat diperbaharui secara terus-menerus untuk menghasilkan listrik. Berbeda dengan pembangkit listrik konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil, pembangkit energi terbarukan mengandalkan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa jenis pembangkit energi terbarukan. 1. Pembangkit listrik tenaga surya. PLTS menggunakan panel surya untuk menangkap energi matahari dan mengonversinya menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Panel surya biasanya dipasang di atap bangunan atau di lahan terbuka yang terpapar sinar matahari secara langsung. 2. Pembangkit listrik tenaga angin. PLTA mengonversi energi angin menjadi listrik melalui turbin angin. Turbin angin berputar ketika angin melaluinya, menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. PLTA sering dipasang di daerah berangin seperti perbukitan atau pantai. 3. Pembangkit listrik tenaga air. Kota air menggunakan energi air dari sungai, bendungan, atau laut untuk menghasilkan listrik. Air yang mengalir atau terkumpul digunakan untuk memutar turbin air, yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. 4. Pembangkit listrik tenaga biomasa. PLTB menggunakan bahan organik seperti limbah pertanian, limbah kayu, atau sampah organik untuk menghasilkan energi. Biomasa ini dapat digunakan untuk menghasilkan gas, dalam kurung, biogas, listrik melalui pembakaran, atau energi panas melalui proses fermentasi atau pirolisis. 5. Pembangkit listrik tenaga ombak. PLTO menggunakan energi dari gelombang laut untuk menghasilkan listrik. Teknologi PLTO melibatkan penggunaan alat seperti pembangkit gelombang, pompa udara, atau sistem turbin yang bergerak dengan gelombang laut. 6.
Pembangkit listrik tenaga geotermal PLTG menggunakan panas bumi dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik. Air atau uap panas dari reservoir geotermal digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Pembangkit energi terbarukan memiliki beberapa keunggulan, seperti ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, berkelanjutan karena sumber energinya dapat diperbaharui secara alami, dan berpotensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, tantangan dalam pengembangan pembangkit energi terbarukan meliputi infrastruktur yang memadai, biaya investasi awal yang tinggi, dan permasalahan terkait dengan penyimpanan energi.